Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Alur Kisah Penting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Attack on Titan Kuinaki Sentaku atau Shingeki no Kyojin Kuinaki Sentaku mengangkat perjalanan hidup wakil komandan pasukan pengintai Levi Ackerman sebelum bergabung dengan pasukan pengintai. Kisah hidup Levi sendiri tidak dikisahkan dalam serial anime Attack on Titan pada season 1, 2, 3, dan 4. Sehingga jika Anda belum menonton anime Attack on Titan Kuinaki Sentaku, maka tidak akan mengetahui bagaimana perjalanan hidup Levi Ackerman untuk dapat bergabung dengan pasukan pengintai. Untuk itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan perjalanan hidup seorang Levi Ackerman hingga dia menjadi seorang wakil komandan pasukan pengintai yang disegani. Attack on Titan Kuinaki Sentaku atau Shingeki no Kyojin Kuinaki Sentaku dimulai ada sebuah kota bawah tanah yang sebagiannya telah ditinggalkan oleh para penduduk yang berimigrasi. Kota bawah tanah ini tidak terkena cahaya matahari, bahkan banyak dari mereka yang tewas tanpa pernah mengetahui cahaya matahari. Terlihat beberapa orang yang sudah tidak mempunyai semangat hidup di kota bawah tanah ini. Di tempat lain, terlihat Levi dan salah satu temannya yang bernama Farlan sedang memberikan uang kepada beberapa orang penduduk. Levi dan Farlan merasa sangat marah karena biaya pajak yang diambil oleh polisi militer terlalu besar, sehingga banyak orang yang kesulitan untuk naik ke atas permukaan. Bahkan walaupun sudah berada di atas permukaan, jika tidak mempunyai anggota keluarga dan banyak uang, maka mereka dikirim kembali ke kota bawah tanah dengan cepat. Dengan kurangnya sinar cahaya matahari menyebabkan banyak kaki penduduk menjadi sakit. Bahkan salah satu teman Levi sedang sakit. Tak lama kemudian, Levi yang sedang mengobrol dengan Farlan kedatangan tamu seorang wanita muda. Levi kemudian menyuruhnya untuk pergi keluar. Wanita tersebut kemudian bersusah payah untuk berdiri agar segera pergi. Namun sayangnya malah terjatuh. Ia juga terlihat membawa benda di tangan kirinya. Levi kemudian mengetahui kalau dirinya sedang dikejar oleh orang lain. Levi yang melihat dari depan rumahnya melihat sekelompok orang yang sedang mencari wanita muda tersebut. Sekelompok orang tersebut kemudian menanyakan keberadaan wanita muda kepada Levi. Namun Levi menjawabnya bahwa ia tidak mengetahuinya. Namun salah satu orang tersebut mendekati Levi dan secara langsung melihat sosok wanita muda yang ia cari. Orang tersebut langsung meminta Levi untuk menyerahkan wanita muda tersebut dan mengatakan jangan coba-coba untuk melindunginya karena ia telah melewati tangga ke-11 tanpa membayar pajak. Orang tersebut mengatakan bahwa tangga ke-11 berada di bawah kendali salah satu bangsawan yang bernama Lobob. Sehingga bila ada orang yang melewatinya tanpa membayar maka akan dihukum. Bahkan jika ada orang yang berusaha melindunginya. Orang tersebut kemudian berusaha membawa wanita muda tersebut yang sedang duduk. Namun Levi langsung menyerangnya dengan pisau, sehingga menyebabkan luka pada tangannya. Bahkan Levi sampai menghajarnya kembali dengan tangan kosong dan menyuruhnya untuk cepat pergi. Sekelompok orang tersebut kemudian langsung pergi meninggalkan Levi, Farlan, dan juga wanita muda yang ia cari. Tak lama kemudian Levi menyuruh wanita muda tersebut untuk memperlihatkan barang di tangan kirinya. Ternyata benda yang disembunyikan tersebut adalah seekor burung. Wanita muda tersebut mengatakan bahwa burung tersebut tersesat melalui pipa saluran udara sehingga sampai di kota bawah tanah. Ia kemudian berniat membawanya ke atas permukaan untuk melepaskannya kembali. Farlan yang mendengar perkataan wanita muda tersebut merasa terkejut karena berniat pergi ke atas permukaan hanya untuk melepaskan seekor burung. Farlan kemudian terlihat mengobati burung tersebut karena melihat sayapnya yang terluka. Setelah selesai diobati, wanita muda tersebut mengatakan bahwa namanya adalah Isabel. Isabel kemudian meminta dirinya untuk bergabung dengan Farlan dan juga Levi, karena ia telah mengetahui mereka berdua telah menggunakan peralatan manuver 3D. Levi yang mendengar permintaan Isabel tanpa pikir panjang langsung mengabulkan permintaannya.
terlihat Isabel mulai belajar menggunakan peralatan manuver 3D yang dilatih langsung oleh Lepi dan juga Parlan. Melakukan semua hal bersama-sama seperti membersihkan rumah, makan, dan lain sebagainya. Beberapa waktu kemudian, Isabel yang telah mahir menggunakan peralatan manuver 3D telah berhasil menerbangkan burungnya dari atas permukaan. Lepi, Parlan, dan juga Isabel yang telah kembali dari misinya melepaskan burung bertemu dengan seorang lelaki tua. Ternyata lelaki tua tersebut berniat memberikan Lepi dan yang lainnya pekerjaan. Namun sayangnya Lepi menolaknya dengan mentah-mentah dan menyuruh lelaki tua tersebut untuk pergi. Tetapi ternyata lelaki tua tersebut sudah melakukan pembayaran di awal yang selama ini diinginkan oleh Lepi dan juga Parlan, yaitu untuk menyembuhkan penyakit temannya ke rumah sakit di atas permukaan dikarenakan kakinya yang terluka. Lepi pun akhirnya menyetujui permintaan lelaki tua tersebut dan pergi bersamanya untuk menemui seseorang. Lepi, Parlan, dan Isabel bertemu dengan bos lelaki tua yang berada dalam kereta kuda. Dan orang tersebut kemudian dijelaskan bahwa setelah dirinya menyelesaikan pekerjaan ini, maka ia akan mendapatkan uang yang banyak dan juga diizinkan untuk tinggal di atas permukaan. Tetapi di sini belum diketahui secara pasti tugas yang diberikan Lepi dan temannya oleh orang yang ada dalam kereta kuda tersebut. Beberapa waktu kemudian, Lepi, Parlan, dan Isabel menyiapkan peralatan manuver 3D-nya dan akan pergi melakukan tugasnya. Parlan pun mengatakan kepada Lepi bahwa temannya yang bernama Jan sekarang berada di rumah sakit yang bagus di atas permukaan, dan juga identitas yang memberikannya pekerjaan telah diketahui. Di tempat lain terlihat para pedagang yang tengah menyiapkan dagangannya untuk pergi. Tetapi tak lama kemudian terlihat Lepi dan dua temannya datang dan menghancurkan sebagian besar barang dagangan. Terlihat juga ada seseorang yang telah mengambil kertas putih dan melarikan diri. Para pedagang tersebut kemudian memanggil polisi militer untuk menangkap Lepi dan kawan-kawannya. Di sini terlihat ternyata yang mengejar Lepi bukan hanya polisi militer saja, tetapi ada juga pasukan pengintai. Lepi yang mengetahui hal tersebut kemudian memutuskan untuk berpencar, dan ternyata pasukan pengintai yang ikut mengejarnya pun ikut berpencar mengejarnya. Lepi yang berusaha terus kabur dari kejaran pasukan pengintai akhirnya lengah dan terjatuh. Ia pun kemudian bertarung dengan salah satu pasukan pengintai. Dan terlihat ternyata pasukan pengintai yang dihadapi oleh Lepi adalah Erwin. Dan terlihat Erwin sudah berhasil memojokkan Lepi. Sedangkan Parlan dan juga Isabel diperlihatkan telah tertangkap terlebih dahulu. Lepi yang melihat kedua temannya telah tertangkap lalu memutuskan untuk menyerah kepada Erwin. Lepi, Parlan, dan juga Isabel kemudian diborgol. Erwin yang berada di depannya menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Seperti dari mana alat manuver 3D yang ia dapatkan dan siapa orang yang telah melatihnya. Karena Lepi terlihat sangat mahir menggunakannya. Lepi yang hanya diam kemudian kepalanya dibenturkan ke tanah oleh salah satu anak buah Erwin. Erwin kemudian mengulangi pertanyaannya kembali di mana Lepi belajar manuver 3D. Parlan yang merasa kasihan terhadap Lepi kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya tidak belajar dari siapapun dan hanya belajar sendiri. Erwin yang mendengar jawaban tersebut merasa terkejut dan tidak percaya. Tetapi Parlan dan juga Isabel meyakinkannya. Erwin yang akhirnya percaya dengan perkataan Parlan dan Isabel, kemudian membuat kesepakatan dengan Lepi agar mau bekerja sama dengannya dalam pasukan pengintai. Dan sebagai gantinya ia tidak akan dihukum atas tindakan kejahatannya selama ini. Tetapi jika Lepi menolaknya maka polisi militer akan menangkapnya dan juga teman-temannya dan akan diberikan hukuman yang sangat berat. Lepi yang mendengar hal tersebut kemudian menyetujui tawaran yang diberikan oleh Erwin dengan bergabung ke pasukan pengintai. Beberapa hari kemudian salah satu pasukan pengintai yang bernama Plagon merasa keberatan atas tindakan Erwin, yang mengajak bergabung sekelompok penjahat di depan kepala komandan pasukan pengintai Pixis. Tetapi Erwin berusaha meyakinkannya bahwa Lepi dan teman-temannya sangat mahir dalam menggunakan manuver 3D, sehingga akan sangat berguna untuk menghadapi para Titan. Esoknya Komandan Pixis memperkenalkan Lepi dan dua temannya yang telah bergabung dengan pasukan pengintai kepada semua pasukan pengintai.
Di sini diketahui bahwa nama mereka adalah Isabel Magnolia Farlan Kurtz, sedangkan Leppy tidak mengatakan nama lengkapnya. Mereka bertiga akhirnya bergabung dalam tim Plagon dalam berburu Titan. Namun Plagon yang sempat menolak akhirnya pasrah dengan keputusan Komandan Pixis. Plagon pun menunjukkan kamar Leppy dan kedua temannya selama bergabung dalam pasukan pengintai. Leppy sempat marah karena ranjang yang diberikannya begitu jelek dan kotor serta menyuruhnya untuk tetap bersih, sehingga mereka berdua sempat berselisih. Tetapi untungnya Parlan menghentikan Leppy yang bertingkah tidak sopan dengan atasannya. Plagon pun akhirnya pergi dan mengatakan akan memulai latihan untuk mereka bertiga esok hari. Di sini terungkap bahwa Leppy dan kedua temannya yang bergabung dengan pasukan pengintai ternyata adalah salah satu rencananya untuk mengambil suatu dokumen yang dimiliki Erwin dan juga berniat membunuhnya. Ini adalah misi yang diberikan Leppy, Parlan, dan Isabel dari seseorang yang sebelumnya mereka temui di dalam kereta kuda. Di tempat lain, Komandan Pixis sedang berbicara dengan Erwin di dalam sebuah kereta kuda. Bahwa ada satu orang yang bernama Nicholas Lobob yang bermain curang dalam anggaran dana untuk melakukan perjalanan berburu Titan. Esoknya terlihat Isabel yang sedang berlatih sangat mahir mendunggangi kuda. Sedangkan Leppy terlihat berlatih untuk membunuh Titan. Semua anggota pasukan pengintai yang melihat latihan Leppy merasa takjub dengan keahliannya dalam membunuh Titan buatan. Saat malam tiba, Leppy, Parlan, dan Isabel memulai misinya untuk mencari dokumen yang dimiliki oleh Erwin di kamarnya. Namun sayangnya Parlan yang bertugas mencari dokumen tersebut gagal menemukannya. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk mencari dokumen tersebut ketika melakukan perjalanan untuk berburu Titan. Karena Erwin akan lengah karena fokusnya terhadap serangan para Titan. Tetapi Leppy kemudian memutuskan kalau ia akan pergi sendirian dan memerintahkan Parlan dan juga Isabel untuk tidak ikut campur bersamanya dalam perburuan Titan nanti. Parlan dan Isabel sempat tidak setuju dengan keputusan yang diambil Leppy, sehingga Parlan dan Isabel terus meyakinkan Leppy kalau mereka tidak akan menjadi beban nantinya. Leppy yang mendengar perkataan temannya tersebut akhirnya mengizinkan kedua temannya untuk ikut bersamanya untuk berburu Titan nanti dengan niat mengambil dokumen milik Erwin dan membunuhnya. Keesokan harinya, misi pasukan pengintai dimulai yang dikomandai oleh Komandan Pixis. Semua pasukan pengintai pergi dengan penuh semangat dari atas kudanya. Leppy, Isabel, dan Parlan yang baru pertama kali merasakan keluar tembok sangat takjub dengan lingkungan sekitarnya. Tak lama kemudian terlihat beberapa Titan yang sedang berlari di depan pasukan pengintai dan ada juga yang sedang mengejar pasukan pengintai. Komandan Pixis memberikan perintah untuk semua pasukan untuk bersiap menghadapinya dengan peralatan manuver 3D. Beberapa anggota terlihat termakan oleh Titan yang berusaha melawannya. Terlihat Isabel dan juga Parlan dikejar oleh dua Titan. Namun Leppy dengan cepat datang menolongnya dan berhasil membunuh satu Titan. Isabel dan juga Parlan yang melihat Leppy menghadapi Titan langsung datang membantunya dan berhasil membunuh satu Titan sisanya. Erwin yang datang ke tempat Leppy mengatakan bahwa ia terlalu banyak memakai gas pada peralatan manuver 3D-nya. Padahal saat di luar tembok harus menghemat pemakaian gas pada alat manuver 3D. Mereka yang sudah membunuh banyak Titan akhirnya memutuskan kembali ke dalam tembok. Tetapi tanpa diduga hujan turun dengan sangat deras sehingga penglihatan mereka tidak maksimal. Di tempat lain, Leppy mengatakan kepada Parlan dan juga Isabel akan menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Erwin dan membunuhnya. Leppy pun langsung pergi sendiri dan mengatakan kepada Isabel dan juga Parlan bahwa kalau ada orang yang mencarinya maka katakan jika dirinya sedang mencari tempat yang aman. Leppy yang sedang mencari Erwin melihat banyak anggota tim pengintai yang telah tewas. Leppy kemudian mendapatkan firasat buruk terhadap kedua temannya. Ia pun kemudian pergi kembali mencari kedua temannya. Dan ketika dalam perjalanan ia terjatuh karena kaki kudanya tersandung oleh korban yang telah tewas. Leppy kemudian terkejut melihat kepala salah satu temannya yang bernama Isabel telah tewas. Dan juga melihat Titan di depannya yang sedang memakan Parlan. Leppy yang melihat kejadian tersebut merasa syok. Dan langsung pergi menyerang secara membabi buta dengan serangan yang sangat cepat.
Lepi yang telah berhasil membunuh Titan yang telah membunuh kedua temannya merasa sangat bersedih. Tak lama kemudian Erwin dan sisa anggota pasukan pengintai datang ke tempatnya. Di sini Lepi mengatakan kepada Erwin bahwa niatnya masuk dalam pasukan pengintai adalah untuk membunuhnya. Erwin yang mendengar perkataan Lepi tersebut kemudian melemparkan sebuah dokumen. Ternyata dokumen tersebut adalah dokumen yang dicari oleh Lepi yang diperintahkan oleh orang yang ada dalam kereta kuda sebelumnya. Erwin kemudian mengatakan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen kejahatan Lobov dan yang dilihatnya tersebut adalah dokumen palsu. Karena dokumen kejahatan Lobov yang asli sudah diserahkan ke Darius Zackley. Lepi yang mendengar perkataan Erwin merasa kecewa, karena dengan begitu misi yang diberikan oleh orang yang ada dalam kereta kuda telah gagal. Erwin pun kemudian pergi meninggalkan Lepi dan berharap Lepi masih mau bergabung bersamanya di pasukan pengintai. Lepi yang penuh rasa sedih akhirnya sadar dan memutuskan untuk terus bersama dengan Erwin dalam pasukan pengintai untuk memburu Titan. Itulah kisah kehidupan Lepi dalam Attack on Titan Kuinaki Sentaku atau Shingeki no Kyojin Kuinaki Sentaku yang akhirnya bergabung dalam pasukan pengintai. Di akhir anime ini masih tidak dijelaskan secara detail bagaimana nasib dari temannya yang bernama Jan yang telah dibawa oleh orang yang ada dalam kereta kuda. Belum lagi status dari kota bawah tanah setelah ditinggal oleh Lepi. Semoga informasi ini sedikit menjawab kepada Anda semua bagaimana Lepi dapat bergabung dengan pasukan pengintai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.